Qubit Nego dengan NPM 2207051028 dari Prodi Manajemen Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas UTS dan juga untuk menunjang tugas UAS yang telah diberikan oleh Bapak Feby dalam video YouTube-nya, di mana ada terdapat perintah yaitu jelaskan arsitektur dan juga organisasi dari sebuah CPU 8 bit dalam bentuk video. Beberapa hal terkait arsitektur dan organisasi CPU terdapat di antaranya ada struktur dan fungsi CPU, kemudian ada set instruksi, ada kemudian teknik mode, pengalamatan, kemudian ada pengorganisasi memori, ada sistem bus, kemudian atau bus system, kemudian ada input output dan juga sistem operasi. Berikut dengan contoh pemrograman sederhana yang dibuat oleh Paul Ramos dan juga bagaimana cara kerja CPU itu berjalan. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Sebelumnya saya di sini sudah diberikan file oleh Bapak Feby dalam bentuk deskripsi video yang diupload beliau di YouTube-nya, yaitu file buatan Paul Ramos pada tahun 2015 yang isinya ini adalah struktur dan fungsi CPU dalam bentuk gambar, kemudian ada file CPU dalam bentuk logisim CPU 8 bit, kemudian ada satu file CPU assembly code dalam bentuk Excel. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Namun di ketiga file ini itu dia berkorelasi atau berhubungan. Jadi antara satu dan yang lainnya bisa sekaligus dijelaskan atau saling berkaitan. Saya akan bahas mengenai struktur dan fungsi CPU. Jadi di CPU itu ada dua komponen dasar yang paling berpengaruh, yaitu control unit, kemudian ada juga ALU atau arithmetic and logic unit. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu ALU, arithmetic and logic unit. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini pada logisim 8 bit CPU itu terdapat di sini yang disebut dengan ALU di bawah register ini. Nah, ALU ini mempunyai tugas utama yang membentuk berbagai fungsi pengolah data komputer, sering juga disebut sebagai bahasa mesin karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin seperti yang kita tahu ya. Makanya ini digunakan untuk membuat CPU 8 bit karena dia berhubungan dengan mesin. ALU sendiri juga masih terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu ada arithmetic and unit, yaitu unit aritmatika yang bertugas untuk mengenai pengolah data yang berhubungan dengan perhitungan kayak penjumlahan dan lain-lainnya. Kemudian ada boolean logic unit, yaitu untuk unit logika. Boolean bertugas untuk menangani berbagai operasi logika. Kemudian yang kedua itu yang tidak kalah pentingnya ada control unit. Control unit ini kalau kita contohkan perannya itu sebagai komandan ya. Di sini ada control unit yang besar ini di paling kiri atas. Nah, ini berfungsi sebagai komandan. Kenapa dibilang begitu? Dia ini tidak turun langsung ke dalam medan perang, tapi dia ini memberikan instruksi kepada prajurit. Di sini komponen-komponen lainnya lah yang melaksanakan instruksi atau yang disebut dengan prajurit yang diberikannya mengenai instruksi tersebut. Ada seperti program counter, ada decoder, ada ROM, ada control bus. Nah, jika jadi si control unit ini adalah perangkat pertama yang memberikan fetch atau melakukan fetch data daripada si memori. Nah, memori masuk ke unit diambilnya data, oke. Kemudian instruksi daripada data tersebut akan decoder dan dijadikan instruksi yang akan dijalankan oleh perangkat lain. Misalkan ALU nih, gitu kan begitu. Kalau untuk melakukan operasi aritmatika dan juga operasi logic operation, begitu apa sih tata caranya? Semoga mudah dipahami. Oke, kemudian masuk ke register. Register ini memori ini kita sebut juga memori ya. Ini bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah maupun data untuk mengolah selanjutnya. Jadi register ini untuk menyimpan data value atau data hasil operasi misalnya ya di ALU, ya kan dari ALU. Kemudian nanti si control unit ini akan melakukan instruksi lagi. Kira-kira mau diapakan data yang ada di dalam register ini. Jadi dia berkesinambungan, pindah-pindah gitu ya. Atau ada tahap ke tahapnya. Kemudian yang masuk ke dalam struktur data, dan fungsi CPU itu ada CPU interconnection.
Nah, CPU interconnection ini merupakan sistem koneksi dalam bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di dalam Logisim 8 bit ini terdapat di sini control bus yang menghubungkan antara bus-bus yang ada di luar. Jadi bisa digambarkan di sini ada CPU dengan bus eksternal CPU dengan eksternal CPU. Nah, bus ini fungsinya adalah untuk menjadi jalur transportasi antara komponen yang ada di CPU. Sedangkan komponen eksternal CPU di antaranya ada seperti kayak memori, jadi untuk menghubungkan memori, ada kan ROM, RAM, kemudian ada juga untuk memasukkan untuk sistem masukan atau keluaran atau input output ya, yang mana itu ada di sini ada keyboard sebagai input, kemudian ada video flat atau video TYT sebagai output. Oke, next ke penjelasan selanjutnya yaitu set instruksi. Nah, set instruksi ini adalah salah satu yang paling menarik tentang rancangan komputer. Jadi adalah rancangan set instruksi. Set instruksi ini menentukan fungsi yang akan dilakukan oleh CPU, dan karena itu memiliki efek yang sangat menentukan implementasi CPU, baik dalam 8 bit maupun di komputer asli ya. Di dalam instruksi itu terdiri dari operand dan juga operator yang nantinya akan melakukan sebuah operasi di sini ya, sebuah operasi dalam komputer. Operasi-operasi yang berjalan di dalam CPU ini ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dieksekusinya. Jadi seperti itu pengertian mengenai instruksi. Kemudian ada metode pengalamatan. Metode pengalamatan ini merupakan metode penentuan alamat operand pada instruksi. Oke, setelah dari instruksi tadi ada juga metode pengalamatannya. Nah, operand instruksi diletakkan pada memori utama dan register CPU. Seperti yang sudah dijelaskan tadi fungsi-fungsinya. Tujuannya itu untuk mengurangi panjang instruksi dengan mempunyai medan yang pendek. Jadi diberikanlah pengalamatan. Makanya disebut mode pengalamatan. Next ke pengorganisasian memori. Nah, di sini di dalam Logisim ini, Logisim ada juga pengorganisasian memorinya. Jadi kayak memori kan adalah elemen paling penting dari suatu sistem komputasi, karena tanpa itu komputer tidak akan melakukan tugas-tugas sederhananya. Jadi di sini terdapat di dalam Logisim yang dibuat oleh Paul Ramos ini ada memori premier yang mana ada ROM dan juga RAM. Nah, kemudian antara ROM dan RAM ini terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah jika ROM ini datanya tidak terhapus ketika komputer itu mati, sedangkan kalau RAM itu datanya akan mulai dari nol lagi kalau komputer itu dimatikan dan dihidupkan kembali. Nah, kemudian next ke bus atau sistem bus. Nah, bahasa Inggrisnya sistem bus. Dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer asli, yaitu untuk menghubungkan semua komponennya. Sebuah bus adalah sebuah sebutan untuk jalur di mana data dan dapat mengalir dalam komputer. Data atau program yang tersimpan ini di dalam bus ini, dalam memori, dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU itu melalui perantara sistem bus. Jadi itulah fungsi dari sistem bus. Kemudian masuk ke input atau input dan output. Pengertian input ini kan seperti masukan. Jadi ada perangkat luar untuk memasukkan atau mentransfer data dari luar ke dalam mikroprosesor untuk diproses dan diterjemahkan secara digital. Misalnya itu kayak keyboard yang ada di dalam Logisim buatan Paul Ramos ini. Di sini terdapat satu buah keyboard. Nah, kemudian ada pengertian output. Output ini kan keluaran. Jadi ada perangkat luar maksudnya yang digunakan untuk menampilkan atau menerjemahkan data yang keluar dari mikroprosesor komputer. Perangkat luar yang menangkap output dari sistem mikroprosesor ini, misalnya data digital yang ditampilkan pada layar monitor ini, yaitu di ini LED matrixnya, kemudian ada di sini juga. Nah, itulah dari sistem output input. Kemudian masuk ke sistem terakhir, yaitu sistem operasi yang dimiliki oleh Power PB. Kalau kita berhubungan dengan komputer asli, itu berbeda dengan 8 bit ini. Tidak seperti ini yang langsung dari keyboard dan tampil di layar, karena ada yang namanya juga sistem operasinya. Jadi tidak bisa langsung. Sistem operasi ini bekerja sebagai jembatan kita untuk berkomunikasi dengan CPU itu. Jadi tidak sesederhana ini. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya ini bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lainnya, dan mempunyai akses kepada sistem file. Jadi itu fungsinya. Jadi poin itu lebih humanable kalau kita menggunakan sistem operasi. Lebih mudah kita berinteraksi, bisa dengan user interface dan
juga menggunakan command line interface juga. Nah, di sini kemudian menyimpan data apa saja yang nanti akan ditampilkan. Misalkan di sini bisa berupa foto, bisa teks atau video dan segala macamnya. Untuk CPU 8 bit ini dia akan menampilkan LED. Nah, dalam LED mantuk ini akan ditampilkan berupa foto. Nanti kita bisa coba dalam logisinnya. Jadi begitulah bagaimana cara kerja CPU ini berjalan, yaitu dari contoh program sederhana yang dibuat oleh Paul Ramos, yaitu CPU 8 bit. Saya kira cukup untuk penjelasan saya mengenai tugas ini. Saya akhiri, terima kasih.